Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang konsep kekongruenan yang beranggotakan Haryadi Rahmanto, Ilma Amaliana, Muslimatur Rahmah, dan saya sendiri Siti Jainab. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi dan sifat kekongruenan. Definisi 5.1, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B modulo M. Maka M habis membagi A dikurang B. Jika M tidak membagi A dikurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Ditulis A tidak kongruen B modulo M. Contoh 1. 25 kongruen 1 modulo 4 sebab A dikurang B terbagi oleh M. 25 dikurang 1 sama dengan 24 terbagi oleh 4. Contoh 2. 30 kongruen 2 modulo 7 sebab A dikurang B terbagi oleh M, yaitu 30 dikurang 2 sama dengan 28 terbagi oleh 7. Teorema 5.1. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika terdapat suatu K anggota bilangan Z sehingga A sama dengan MK ditambah B. Bukti A kongruen B modulo M akan ditunjukkan bahwa A sama dengan MK ditambah B. Dari definisi 1 di atas didapat bahwa A kongruen B modulo M jika dan hanya jika M habis membagi A dikurang B. Karena M habis membagi A dikurang B, maka M lebih dari 0. Karena M habis membagi A dikurang B, maka ada bilangan bulat K, sehingga A dikurang B sama dengan M dikali K. Teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M dikurang 1. Bukti. Kita telah mempelajari bahwa jika A dan M bilangan-bilangan bulat dan M lebih dari 1 menurut algoritma pembagian, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan MQ ditambah R, dengan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Ini berarti bahwa A dikurang R sama dengan MQ, yaitu A kongruen R modulo M. Karena R lebih dari sama dengan 0, kurang dari 6, maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M dikurang 1. Jadi, setiap bilangan bulat akan kongruen dengan M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. M dikurang 1. Definisi 5.2. Jika A kongruen R modulo M dengan R lebih dari 0 kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan residu terkecil ini 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya yang mana dia bilangan yang kurang dari M-nya, jadi terakhir itu M dikurang 1. Ini disebut himpunan residu terkecil modulo M. Contoh yang pertama, residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1, sebab sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Yang kedua, residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2, sebab sisa dari 71 dibagi 3 adalah 2. Yang ketiga, residu terkecil dari min 53 modulo 10 adalah 7, sebab sisa dari min 53 dibagi 10 adalah 7. Ingat, residu terkecil dari suatu bilangan adalah bilangan bulat positif. Yang keempat, residu terkecil dari 34 modulo 5 adalah 4, sebab sisa dari 34 dibagi 5 adalah 4. Yang kelima, walaupun 34 kongruen 9 modulo 5, tetapi 9 bukan residu terkecil dari 34 modulo 5. Sebab 9 bukan sisa dari 34 dibagi 5. Teorema 5.3. A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Bukti
akan dibuktikan dari dua sisi. Pertama, jika A kongruen B modulo M, maka akan ditunjukkan bahwa A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Karena A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M dan B kongruen R modulo M dengan R adalah residu terkecil modulo M atau R lebih dari 0 kurang dari M. Selanjutnya A kongruen R modulo M berarti A sama dengan M dikali Q ditambah R, dan B kongruen R modulo M berarti B sama dengan M dikali T ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q dan T. Sehingga menurut teorema 2.2 dapat disimpulkan bahwa A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Maka terbukti. Yang kedua, jika A dan B memiliki sisa yang sama, maka akan dirunjukkan A kongruen B modulo M. Misalkan A memiliki sisa R jika dibagi M, berarti A kongruen MQ ditambah R, dan B memiliki sisa R jika dibagi M, berarti B kongruen M dikali T ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q dan T. Dari kedua persamaan ini diperoleh A dikurang B sama dengan M dikali Q dikurang M dikali T ditambah R dikurang R. A dikurang B sama dengan M dikali Q dikurang T. Karena Q dan T adalah suatu bilangan bulat, maka Q dikurang T adalah suatu bilangan bulat. Menurut teorema 2.1 berarti bahwa M dalam kurung A dikurang B atau A kongruen B modulo M adalah terbukti. Relasi ekuivalensi kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah relasi antara bilangan-bilangan bulat. Suatu relasi disebut relasi ekuivalensi jika relasi itu memiliki sifat reflektif, simetris, dan transitif. Jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka A kongruen A modulo M sifat reflektif. Jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M sifat simetris. Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M sifat transitif. Bukti, karena A dikurang A sama dengan 0 M, maka A kongruen A modulo M. Jika A kongruen B modulo M, maka A dikurang B sama dengan K dikali M, sehingga B dikurang A sama dengan min K dikali M, yang berarti bahwa B kongruen A modulo M. A kongruen B modulo M berarti A dikurang B sama dengan P dikali M. B kongruen C modulo M berarti B dikurang C sama dengan Q dikali M. Untuk suatu bilangan bulat P dan Q, jika kedua persamaan tersebut kita jumlahkan, maka diperoleh A dikurang C sama dengan P ditambah Q dikali M. Karena P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat, maka P ditambah Q bilangan bulat, sehingga A kongruen C modulo M. Selanjutnya yaitu teorema 5.4. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka dalam kurung A tambah C kongruen dalam kurung B tambah D modulo M. Bukti dari teorema 5.4 ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena A kongruen B modulo M berarti A sama dengan S kali M tambah B untuk suatu bilangan bulat S. Yang kedua, karena C kongruen D modulo M berarti C sama dengan T kali M tambah D untuk suatu bilangan bulat T. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan, harusnya T bukan S. Jika kedua persamaan tersebut dijumlahkan, maka diperoleh bahwa yang pertama A tambah C sama dengan dalam kurung S kali M tambah T kali M tambah dalam kurung B tambah D. Yang kedua, A tambah C sama dengan M kali dalam kurung S tambah T tambah dalam kurung B tambah D. Yang ketiga, dalam kurung A tambah C dikurang dalam kurung B tambah D sama dengan M kali dalam kurung S tambah T. Hal ini berarti bahwa dalam kurung A tambah C kongruen dalam kurung B tambah D modulo M terbukti. Selanjutnya ada teorema 5.5 dengan bunyi jika A kongruen B modulo M
dan C kongruen D modulo M, maka AX tambah CY kongruen BX tambah DY modulo M untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Bukti dari teorema 5.5 ini sama dengan bukti teorema 5.4, yaitu A kongruen B modulo M berarti A sama dengan M kali S tambah B untuk suatu bilangan bulat S. Dan C kongruen D modulo M berarti C sama dengan M kali T tambah D untuk suatu bilangan bulat T. Jika kedua ruas persamaan pertama dikalikan dengan X dan kedua ruas persamaan kedua dikalikan dengan Y, maka diperoleh AX sama dengan M kali S kali X tambah BX, CY sama dengan M kali T kali Y tambah DY. Dengan menjumlahkan kedua persamaan ini, maka diperoleh bahwa yang pertama AX tambah CY sama dengan dalam kurung M kali S kali X tambah M kali T kali Y ditambah dengan dalam kurung BX tambah DY. Yang kedua ada AX tambah CY sama dengan M dalam kurung S kali X tambah T kali Y tambah dalam kurung BX tambah DY. Dan yang ketiga ada AX tambah CY dikurang dalam kurung BX tambah DY sama dengan M kali dalam kurung S kali X tambah T kali Y. Jadi persamaan yang terakhir diperoleh yaitu dalam kurung AX tambah CY dikurang dalam kurung BX tambah DY sama dengan M kali dalam kurung S kali X tambah T kali Y. Berarti bahwa M membagi habis dalam kurung AX tambah CY dikurang dalam kurung BX tambah DY. Sehingga dalam kurung AX tambah CY kongruen dalam kurung BX tambah DY modulo M itu terbukti. Selanjutnya ada sifat kanselasi atau penghapusan. Pada persamaan atau kesamaan bilangan bulat, berlaku sifat kanselasi atau penghapusan, yaitu misalkan A, B, dan C bilangan bulat. Jika AB sama dengan AC dengan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Contoh, jika 3 kali X sama dengan 3 kali 6, maka X sama dengan 6, karena berlaku sifat kanselasi. Teorema 5.6. Jika AC kongruen BC modulo M dengan C, M sama dengan 1, maka A kongruen B modulo M. Bukti dari teorema 5.6 ini jika AC kongruen BC modulo M dengan C, M sama dengan 1 akan dibuktikan bahwa A kongruen B modulo M. Jika AC kongruen BC modulo M, berarti M membagi habis dalam kurung AC dikurang BC, atau M membagi habis C dikali dalam kurung A dikurang B, karena M membagi habis C dalam kurung A dikurang B dengan C, M-nya sama dengan 1, maka M membagi habis dalam kurung A dikurang B. Hal ini berarti bahwa A kongruen B modulo M itu terbukti. Selanjutnya ada teorema 5.7. Jika AC kongruen BC modulo M dengan C, M sama dengan D, maka A kongruen B modulo M per D. Bukti yaitu ada AC kongruen BC modulo M berarti M membagi habis dalam kurung AC dikurang BC, atau M membagi habis C dikali dalam kurung A dikurang B. Maka M per D membagi habis C per D dalam kurung A dikurang B. Karena di EPB dari C dan M, maka M per D dan C per D adalah bilangan-bilangan bulat. Karena C, M sama dengan D, maka dalam kurung C per D, M per D sama dengan 1. Karena dalam kurung C per D, M per D sama dengan 1, maka M per D membagi habis C per D dalam kurung A dikurang B. Maka M per D membagi habis dalam kurung A dikurang B berarti A kongruen B modulo M per D itu terbukti. Materi selanjutnya yaitu sistem residu lengkap modulo M suatu bilangan. 1. Definisi residu lengkap modulo M. Definisi 3.2. Suatu himpunan
X1, X2, dan seterusnya sampai Xm disebut suatu sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika untuk setiap Y dengan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari M ada satu dan hanya satu XI dengan I lebih dari sama dengan 1 kurang dari M. Sedemikian hingga Y kongruen dengan XI modulo M atau XI kongruen dengan Y modulo M. 2. Aplikasi kekongruenan. Kekongruenan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran terhadap operasi aritmetika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. 3. Operasi aritmetika pada bilangan bulat dengan menggunakan penerapan kekongruenan modulo 9. A. Penjumlahan. Teorema A, B, C adalah bilangan bulat dan M bilangan asli. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M. B. Perkalian. Teorema A, B, C, D, dan M bilangan asli. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka AC kongruen dengan BD modulo M. Materi terakhir yaitu sifat-sifat bilangan terbagi oleh 1. Definisi ciri habis dibagi. Definisi dari ciri habis dibagi adalah jika A suatu bilangan asli dan B suatu bilangan bulat, maka A membagi B bilangan bulat C sehingga B sama dengan A dikali C. Suatu bilangan bulat X dikatakan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat Y tidak sama dengan 0. Jika terdapat satu bilangan bulat P sehingga X sama dengan P dikali Y. Jika hal ini dipenuhi, maka Y dikatakan membagi X dan dinotasikan dengan Y membagi habis X, yang dapat diartikan sebagai Y adalah faktor dalam kurung pembagi dari X, atau X adalah kelipatan Y. 2. Dalil-dalil ciri habis bagi. A. Dalil 1. Jika A dan B masing-masing habis dibagi P, maka A ditambah B dan A dikurang B habis dibagi P. B. Dalil 2. Jika A habis dibagi P tetapi B tidak habis dibagi P, maka A ditambah B dan A dikurang B tidak habis dibagi P. C. Dalil 3. Buktikan A habis dibagi B. Bukti A habis dibagi B berarti A sama dengan K dikali B. Jadi A sama dengan K dikali dalam kurung M dikali C sama dengan dalam kurung K dikali M dikali B habis dibagi C. B habis dibagi C berarti B sama dengan M kali C. 3. Ciri habis bagi. Bilangan habis dibagi bukan berarti hasil yang didapat dari pembagian bilangan tersebut sama dengan 0, tetapi hasil dari pembagiannya adalah bilangan bulat. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka 10 habis dibagi 2 karena hasil dari pembagian tersebut adalah bilangan bulat, yaitu 5. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang konsep kekongruenan dari kami kelompok 4. Apabila dari teman-teman ada sesuatu hal yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan, dan terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.